RUU Perampasan Aset ternyata belum masuk prioritas utama pembahasan di Komisi 3 DPR. Meski sempat ditargetkan selesai tahun ini, nyatanya DPR kini memilih fokus menuntaskan RUU Penyesuaian Pidana, sebuah aturan turunan dari KUHP baru yang akan berlaku pada awal 2026. Namun, Komisi 3 menegaskan mereka siap membahas RUU Perampasan Aset kapan saja jika diminta. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan, saat ini DPR masih menuntaskan pekerjaan besar, yaitu rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. RUU ini wajib selesai sebelum KUHP berlaku. Waktunya mepet karena masa reses akan dimulai pada 10 Desember 2025. Karena itu, pekan depan Komisi 3 langsung memaksimalkan waktu yang tersisa untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana terlebih dahulu. Baru setelah itu, pembahasan RUU lainnya bisa dilanjutkan. Padahal, RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah masuk Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR. Bahkan Badan Legislasi DPR sempat menargetkan penyelesaian RUU ini setelah RKUHP disahkan. Jika tidak rampung tahun ini, RUU Perampasan Aset pasti akan masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2026. Komisi 3 menegaskan mereka siap membahas asal ditugaskan. Selain dua RUU tadi, Komisi 3 juga menilai RUU Polri sebagai aturan penting dan mendesak. Bahkan, Komisi 3 berencana membentuk Panja Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk meninjau aspek penegakan hukum secara menyeluruh. Menurut Komisi 3, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan perlu dibedah tuntas. Mereka menilai ketiga institusi itu sering menjadi sumber masalah hukum dan butuh perbaikan mendalam. RUU Polri dan RUU Perampasan Aset dinilai sama-sama mendesak dan bisa saja dibahas bersamaan. Dalam kesempatan yang sama, Komisi 3 juga meluruskan beragam informasi yang dianggap menyesatkan terkait RKUHP. Salah satu isu yang ramai adalah klaim bahwa polisi bisa melakukan penyadapan, penangkapan, atau penyitaan tanpa izin hakim. Komisi 3 menegaskan itu tidak benar. Penyadapan akan diatur melalui undang-undang khusus. Pemblokiran rekening, data online, dan media sosial tetap harus dengan izin hakim. Penyitaan pun harus dengan izin ketua pengadilan. Soal penangkapan juga tidak bisa dilakukan tanpa dasar. Penetapan tersangka tetap harus melalui dua alat bukti dan penangkapan dilakukan hanya jika tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif, atau mencoba memengaruhi saksi. Komisi 3 menilai kesalahpahaman terjadi karena sebagian pihak tidak mengikuti pembahasan secara langsung, padahal seluruh proses bersifat terbuka. Masalah lain yang muncul adalah pencatutan nama lembaga dalam proses penyempurnaan RKUHP. Salah satunya disampaikan BEM Universitas Diponegoro. Dalam unggahan resminya, BEM Undip menegaskan tidak pernah ikut dalam proses pembahasan RKUHP. Mereka mempertanyakan apakah DPR benar-benar melibatkan masyarakat secara menyeluruh atau hanya sekadar formalitas. BEM Undip bahkan memberi ultimatum 3 kali 24 jam menuntut DPR menyampaikan pernyataan maaf secara terbuka. Jika tidak direspon, maka mereka siap menaikkan eskalasi aksi. Dengan padatnya agenda legislasi dan tenggat waktu yang sempit, RUU Perampasan Aset tampaknya harus menunggu hingga 2026 untuk benar-benar masuk prioritas utama. Meski begitu, Komisi 3 memastikan jika ditugaskan mereka siap membahas kapan saja. Sementara itu, publik masih menunggu langkah DPR terkait RUU Penyesuaian Pidana, RUU Polri, dan klarifikasi pencatutan nama lembaga dalam proses legislasi. Sementara itu, publik masih menunggu langkah DPR terkait RUU Penyesuaian Pidana, RUU Polri, dan RUU Perampasan Aset.